Mino SPDI yang saya hormati Ibu Aida Sudiadewi selaku guru pengajar bahasa Indonesia, dan tak lupa pula teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Demi mempersingkat waktu, saya Lailatul Nafisa akan berpidato tentang Muhammad tuntunanku, Islam agamaku. Hadirin hadirat yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah, yaitu tahun di mana Abraham menyerang Ka'bah bersama pasukan gajah. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik bagi umat Islam. Tidak hanya umat Islam saja, namun risalah beliau juga bermanfaat bagi manusia seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik bagi seluruh manusia. Jujur, dapat dipercaya, penyampai kebenaran yang dituju oleh Allah, serta kejujuran merupakan sifat yang melekat dalam diri beliau. Selain itu, masih banyak lagi sifat Allah terpuji yang melekat dalam diri beliau, sehingga beliau sangat pantas untuk kita jadikan sebagai suri tauladan bagi umat Islam untuk menjalankan segala hal. Teman-temanku yang saya banggakan, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang kaya, namun beliau sangat dermawan dan murah hati kepada sesama. Suatu kisah diceritakan bahwasanya suatu ketika beliau sedang memakai jubah yang indah. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang bapak yang tidak dikenalnya. Tiba-tiba bapak tersebut meminta beliau memberikan jubah itu. Tanpa berpikir panjang, beliau memberikan jubah tersebut kepada bapak tadi. Subhanallah, betapa murah hatinya beliau. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia tidak hanya untuk menyempurnakan akhlak, namun beliau diturunkan ke dunia juga untuk menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti atas ajaran Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita tentang rukun Islam, melafalkan syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Tidak hanya rukun Islam saja, Nabi Muhammad juga mengajarkan kita tentang rukun iman, yang dimana dalam rukun iman tersebut terdapat 6 hal yang harus diyakini oleh setiap umat Islam, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan 6 iman kepada qadar dan qadar. Namun sangat disayangkan di zaman yang serba canggih ini, Islam hanyalah tercantum dalam KTP saja, sedangkan dalam hatinya tidaklah mencerminkan adanya iman dan Islam dalam hatinya. Astagfirullah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang hanya meletakkan Islam dalam KTP-nya saja, namun dalam hatinya. Dan semoga Al-Qur'an Karimah senantiasa menghiasi setiap langkah kita. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, kesekian dan terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.